Om Swastiastu, nama Tiang Ketut Gede Antara. Tiang tinggal di Busungyeh, Jalan Gunung Batu Karu, Gang 1 nomor 4, Denpasar. Kalau memelihara itu dari 2019 ini baru mulai memelihara. Tapi kalau untuk senang ikannya memang dari dulu yang senang sama ikan, burung, kan. Jadi untuk yang memulai breeding koki Bali itu 2019. Dalam memelihara koki Bali, yang perlu kita perhatikan adalah air ya. Nah, airnya di sini, jadi air hijau kayak air hijau, air bening gitu. Air bening belum tentu sehat, air hijau belum tentu tidak sehat. Jadi kita memelihara, merekondisi koki Bali ini biar nyaman dengan air yang kita punya di lokasi kita sendiri. Yang memelihara ikan, yang cuman berikan pakan takari aja, yang simpel aja. Kalau untuk anakan, burayanya nih setelah umur 5 hari, baru Tiang kasih pakan Artemia. Kalau idealnya kembali ke kesempatan waktu yang dimiliki sebenarnya oleh penghobi ini Jadi kalau Tiang di sini, Tiang berikan 4 kali pemberian pakan Jadi paginya sebelum Tiang berangkat kerja Tiang kasih sekali, mungkin sekali 2 kali kan, 2 kali lah, 2 kali. Nanti setelah Tiang pulang kerja juga Tiang kasih lagi 2 kali. Itu tenggang waktu paling enggak 1 jam lah. Tips memberi pakan hidup nih, kayak buraya dia kasih Artemia, putir, sarang cacing sutra. Itu Tiang kasih air daun ketapang dulu, paling tidak endapkan dulu dengan, bisa juga dengan obat biru. Kita endapkan dulu dengan obat biru pakan-pakan yang akan kita berikan kepada koki kita. Mungkin bisa semalam aja, nanti besok paginya baru kita berikan kepada koki kita. Jadi pakan itu sudah steril dari penyakit-penyakit yang mungkin dibawa, yang bisa menyebabkan ikan kita sakit. Sebenarnya untuk mempercepat pertumbuhannya itu kan tergantung dari kembali ke media ya, media yang kita pakai, filtrasi, jadi oksigen, kandungan oksigen di dalam air dengan kita dibantu dengan alat power heat segala macam makin itu kan sudah banyak alat-alat yang penunjang kolam, penunjang dalam pemeliharaan ikan Jadi intensitas pemberian pakan, nah itu yang sebenarnya yang paling utama sebenarnya, intensitas pemberian pakan, sedikit tapi sering ya kan. Ikan yang bagus tentu dia harus sehat lah, artinya lincah. Terus kalau ciri-ciri yang lainnya dari sirip, ekor, dorsal atas, dorsal bawah, jadi sirip dayung itu tidak ada yang bengkok, mata telesimetris, bentuk bulat telur, bukan besarnya setelur nih, bulat telur. Jadi ekor juga ngembang. Nah itu ciri-cirinya.
Sebenarnya untuk koki Bali nih kita ini di sini filter yang sekarang kan banyak berkembang sistem-sistem filtrasi nih yang bisa kita lihat di YouTube nih banyak yang juga rekan-rekan kita yang mengadopsi sistem-sistem itu diterapkan dengan ke pemeliharaan koki Bali ini. Jadi yang paling baik menurut Tiang itu filtrasi ini under seperti halnya sistem filtrasi yang dipakai oleh ikan koi. Nah, nike. Jadi yang Tiang lihat juga filtrasi itu kotoran yang di bawah akan diserap oleh pompa. Jadi kotoran atas pun akan masuk ke chamber. Nah, jadi itu untuk menghindari terjadinya bom amonia yang disebabkan oleh kotoran yang mengendap. Tips untuk mencegah ikan sakit jadi kita itu harus sistem filtrasi pembersihan kolam. Jadi pembersihan kotoran dasar kolam itu, atau kalau kita pakai jeding, dasar jeding itu kita lakukan setiap hari kalau tidak ada sistem filtrasi yang pompa meresap dari bawah gitu. Jadi itu kita lakukan, nanti ada penambahan air setelah itu. Kalau yang water change-nya biasanya Tiang lakukan seminggu sekali, dan itu pun persentasenya 50% yang ganti airnya baru yang tambahkan air baru. Kalau Tiang sendiri paling bagus dipelihara di kolam di kolam. Jadi di kolam Tiang yang pakai batako suhu air itu, peningkatan dan penurunan suhu air itu cenderung lebih lambat. Nah, itu yang membuat ikan tidak mudah sakit. Jadi ikan sebenarnya yang ikan sakit itu sebenarnya jadi penurunan dan peningkatan suhu air itu yang ekstrim, yang cepat, itu yang kadang-kadang membuat ikan stres, lalu ikan itu akan sakit. Kalau koki Bali, karena koki Bali paling bagus dia di outdoor di outdoor, karena koki Bali kalau dilihat dia memang tipikalnya itu top view dia, jadi hanya bukan dari side view. Kalau koki-koki yang lain mungkin karena kebiasaan jadi kebiasaan kita melihat koki Bali itu adalah top view. Tapi kalau di indoor kita lihat dengan side view itu tidak kalah bagus juga sebenarnya. Kedalamannya yang ideal kalau tergantung juga umur ikan Kalau Tiang biasanya ikan yang usianya yang sudah siap dipindah dari lubukan jadi usia 1,5 bulan yang paling ideal menurut Tiang 40 cm tingginya kedalaman airnya. Nanti kalau setelah dia usia 6 bulan 7 bulan bisa 50 cm. Jadi harapan Tiang untuk kedepannya koki Bali ini ya tidak muluk-muluk lah, artinya biar koki Bali ini lebih dikenal oleh pencinta ikan hias di Indonesia terutama, bahwa kita ini punya
ikan mas, ikan hias yang patut kita banggakan, yang indah dari segi bentuknya, indah dari sirip, keindahan sirip, keindahan ekor, mata telesimetris, bentuk bulat telur, itu yang tiang harapkan. Dan kedepannya mungkin yang paling tiang inginkan bahwa koki Bali ini mempunyai hak paten yang dikeluarkan oleh Pemprov. Kedepannya nike yang sangat tiang harapkan agar kita koki Bali ini bisa lebih dilindungi keberadaannya.